Hai hai, Selamat datang di Kumis Kupas. Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Selamat mendengarkan. Тири-тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Halo Sobat Kumis, Halo. welcome back. Comeback. Ketemu lagi sama kita berdua. Berdua lagi ketemu. Hari ini kita mau bacain cerita dari daerah mana bang? Daerah Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, metropolitan ya. Betul. Tapi masih ada yang horor ya di daerah Jakarta Selatan. Masih. Gak cuma itu aja, tempat-tempat nongkrong yang ngehits. Tapi ada yang ngehits lagi. Cerita ini yang lebih hits kayaknya. Iya, horor banget nih, pasti dijamin merinding karena kita kan ngambil cerita yang paling seram ya. Yeps. Langsung aja mulai aja dibacain. Oke, boleh? Ya udah. Oke, gue bacain emailnya ya. Hai Kumis. Tolong jangan sebutkan nama saya. Oke, gue nggak sebutin nama lo. Saya bekerja di salah satu bengkel body repair authorized ternama di daerah Jakarta Selatan. Kayaknya gue tahu deh tuh. Tapi nggak tahu. Bengkel ini sangat luas karena bisa menampung sampai 300-an mobil. Gede banget. Selain menerima perbaikan kerusakan ringan, bengkel ini juga nggak jarang menerima mobil rusak berat atau ringsek. Jadi yang rusak parah mungkin ya. Habis kecelakaan gitu ya? Ya, kecelakaan emang body repair emang buat kecelakaan, habis kecelakaan. Tapi mungkin yang kecelakaannya parah pun juga masuk situ. Ya, betul. Oke, bengkel ini letaknya ada di dalam, jauh dari jalan raya. Dan bengkel ini tuh bersebelahan sekali sama kuburan warga sekitar. Oh, hampir benar nih dugaan gue. Lanjut. Kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman security yang bekerja di kantor saya. Banyak sih cerita-cerita serem yang dialami oleh security bengkel ini. Namun, dari sekian banyak cerita, menurut saya ini adalah cerita yang paling seram. Oh, jadi bentar, dia kerja di sini, terus ini pengalaman security-nya. Iya, di bengkel ini. Oke, ya. dia ceritain. Betul. Lanjut ya. Mm-mm. Cerita ini baru-baru terjadi dan dialami oleh security bengkel bernama Pak Udin. Pak Udin adalah security yang baru bekerja kurang lebih 2 bulan. Kejadian ini dialami olehnya di hari Minggu. Saat itu di siang hari ada mobil ringsek yang masuk yang dibawa oleh mobil derek. Kondisi mobil rusak parah sekali. Kacanya pecah dan atapnya gepeng sehingga plafonnya menempel dengan setir mobil. Memang bengkel ini sebenarnya Minggu tidak beroperasi, hanya saja masih bisa menerima kendaraan yang sifatnya emergensi. Oke. Singkatnya, Pak Udin ngobrol sama petugas dereknya. Dia bertanya, mobil ringsek gini penumpangnya selamat nggak ya mas? Kemudian si petugas dereknya menjawab, wah saya nggak tahu tuh pak selamat atau tidaknya, karena posisi saya menderek sudah tinggal mobilnya saja. Oh gitu ya, sahut Pak Udin. Kemudian Pak Udin melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Nah, saat maghrib datang, Pak Udin merasa ada yang aneh. Dia merinding karena suasana begitu dingin, padahal cuaca biasa saja. Ini tidak seperti biasanya. Tak lama Pak Udin mencium bau wangi bunga melati yang samar-samar tercium. Waduh. Dia penasaran, lalu mencari sumber dari bau tersebut. Semakin ditelusuri, baunya makin kuat mengarah ke mobil ringsek yang siang tadi baru datang. Pak Udin pun makin merinding dan kembali ke posnya. Malam harinya, seperti biasa adalah jadwal Pak Udin untuk kontrol keliling bengkel. Saat itu kurang lebih jam 10 malam. Pak Udin pun pergi keliling bengkel membawa senternya. Ketika melintas di sebuah lorong di bengkel, dia melihat ada seorang pria lengkap dengan kemeja serta membawa koper seperti orang mau berangkat ke kantor. Waduh, tapi jam 10 malam ya? Ya, orang ini berjalan menjauhinya menuju ke area parkiran mobil-mobil yang ringseknya parah.
Pak Udin curiga jangan-jangan orang ini maling. Seketika Pak Udin meneriaki orang tersebut. Namun orang tersebut langkahnya malah makin cepat dan terlihat seperti melayang. Kemudian ketika Pak Udin ingin berlari mengejarnya, tiba-tiba orang itu menghilang di antara mobil-mobil ringsek itu. Pak Udin memastikannya kembali, tapi memang tidak ada siapa-siapa di situ. Kemudian dia dikagetkan oleh suara klakson mobil yang berbunyi kencang. Serius? Tanpa pikir panjang, Pak Udin berlari kembali ke posnya. Nah, keesokan siangnya, ketika Pak Udin berjaga kembali, ada orang yang datang meminta izin untuk mengambil barang yang tertinggal di mobil ringsek yang masuk kemarin siang itu. Oh, yang waktu hari Minggu dimasukin? Ya. Kemudian Pak Udin bertanya, "Maaf Pak, apakah Bapak pemilik kendaraan tersebut?" Kemudian Bapak itu menjawab, "Iya, itu mobil majikan saya yang kecelakaan kemarin pagi. Pagi itu bos saya tidak mau saya supirin. Dia ingin jadi dia bawa supirnya. Pagi itu bos saya tidak mau saya supirin. Dia ingin bawa mobilnya sendiri, mungkin karena buru-buru atau ada keperluan lain. Dan naasnya mobilnya akhirnya menabrak truk di jalan tol. Dan bos saya meninggal karena kepalanya pecah, terhimpit atap mobil yang masuk ke kolong truk. Lagi kenceng kali posisinya. Pak Udin hanya bisa terdiam dan berpikir apakah orang yang menghilang kemarin malam itu adalah hantu pemilik mobil yang ringsek itu. Oh iya juga. Serem banget. Kemudian Pak Udin menceritakan kisahnya ke security yang lebih lama bertugas di situ. Security itu menjawab, ini adalah hal yang udah biasa. Jika tercium bau melati di dalam mobil ringsek, menandakan pemiliknya pasti sudah meninggal karena kecelakaan. Sekian, terima kasih. Oh tadi dia itu baru 2 bulan ya tugas di situ ya? Ya, kurang lebih 2 bulan security-nya, jadi dia nggak paham. Dia belum tahu. Jadi kalau misalkan security yang lama itu udah tahu, jadi dia udah punya tanda ya semacam kayak gitu ya? Kalau misalkan ada mobil rusak yang masuk, kalau misalkan malamnya itu mobilnya bau bunga melati, wah ini mah meninggal gitu kali ya. Betul. Kayaknya sih gitu ya. Tapi karena si security ini baru dia nggak paham masalah itu. Dia sempat nyiumnya pas maghrib ya. Tapi dia biasa aja. Mungkin kalau misalkan pas maghrib itu dia ngomong, oh berarti mobil itu orangnya ini. Cuma dia belum cerita. Dan dia masih ngira kalau orang itu sebenarnya manusia biasa gitu yang dikira maling. Karena rapi ya penampilannya. Makanya dia kejar. Tapi gini loh, seharusnya nih ya, pos security itu kan di depan. Nah, ketika dia keliling atau jaga-jaga ke tempat yang lain, di depan tuh masih ada orang kan. Nah, logikanya kalau misalkan memang ada orang masuk, udah pasti lewat depan dulu kan. Nggak mungkin juga sampai ke lorong terus dia baru ngejar gitu. Mungkin. Atau mungkin kalau emang maling lewat mana, tapi nggak serapi itu ya. Iya. Dia masih positif. Ya, tapi ya mungkin masih baru kali Pak Udin, jadi nggak ngerti apa-apa. Jadi dia ngiranya itu masih orang aja. Masih orang, penasaran ya. Ternyata ngilang kan. Tapi ternyata ngilang. Terus itu suara klakson serem banget loh. Kayak di film-film nih nggak sih? Kaget pasti tuh. Tiba-tiba nyalain klakson apa gitu. Makanya dia langsung lari ya. Gila. Ini sih bengkel daerahnya ya. Atau lu tahu bengkelnya? Mirip-mirip sih. Hati-hati lu, jangan bikin bengkel itu nanti nggak laku. Bahaya. Pernah lewat aja. Enggak dong, kita kan nggak sebut merek ya. Kayaknya sih pernah lewat, tapi emang agak spooky sih posisinya. Mungkin kalau emang bener ya, kalau misalkan dari posisi sama ya segi-segi pohon bambu sama kuburannya sih persis lah. Bengkel body repair di Jakarta Selatan, sampingnya kuburan itu ya. Iya, mungkin itu. Tahu deh, daripada browsing jadi kali nanti di komen ada yang ada yang jawab. Mungkin kalau misalkan buat tinggal di daerah situ sedikit banyaknya tahu ya. Cuma nggak apa-apa, yang penting kita nggak nyebutin. Ya udah. By the way, thank you nih buat siapa tuh yang nggak mau disebutin namanya. Rata-rata pada nggak mau disebutin, kenapa sih gitu loh? Emang kalau misalkan nama dia Ferry, terus di dunia ini kan banyak yang namanya Ferry, semua orang tahu gitu kalau itu dia. Ya udah, pokoknya
tunggu aja konfirmasi email dari tim kita sesuai. Oh iya, nanti akan ada giveaway menarik ya. Ditunggu nih untuk email yang barusan dibacain. Ceritanya oke banget, itu horor dan plot twist juga tuh. Ternyata besok paginya ada yang ngambil barang, ngejelasin. Akhirnya klimaks deh, ini yang punya mobil emang meninggal gitu. Jadi dari si fix supirnya jadi itu. fix hantunya itu Hantunya yang punya itu mobil itu. yang punya mobil itu, betul. Posisinya pun mau berangkat kerja, rapi kan dia. Siap. Oke, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, bacain episode email-email yang berikutnya. Oke. Pantengin terus Instagramnya Kumis dan channel YouTube-nya Kupas Misteri. Jangan lupa nih di share, like, komen, dan subscribe. Yoi.